Nama saya Putri, saya seorang penari dan pengajar tari tradisional Bali. Saya sudah menari dari umur 5 tahun, jadi saya menari itu terus sepanjang hidup. Sebenarnya tadinya saya hanya full penari, tapi di tahun 2014 sewaktu kelompok tari saya, Bengkel Tari Ayu Bulan, memutuskan untuk membuka kelas-kelas tari yang kita namakan Lestari Ayu Bulan atau Les Tari Ayu Bulan. Di situ saya mulai diminta oleh guru saya untuk mengajar. Jadi dari tahun pertama 2014 kelas-kelas ini terus bertambah muridnya, dan akhirnya semua pelatih termasuk saya itu meninggalkan kerja sampingannya. Saya dulu penulis copywriter juga untuk beberapa agensi, lalu saya full mengajar karena mengajar itu lama-lama sangat sangat rewarding ya. Saya melihat murid-murid saya itu dari banyak yang dari nol, belum bisa apa-apa, semuanya murid-murid perempuan dewasa. Jadi melihat mereka itu berkembang secara skill, tapi juga percayaan diri dan kecintaannya pada budaya, itu membuat saya merasa disinilah panggilan saya, yaitu untuk mengajar nari selain juga untuk mempopulerkan tari tradisi Bali dengan menarikannya. Tari Bali favorit saya tentunya adalah legong, karena memang tari legong lah yang kami berusaha lestarikan dalam kelompok kami Bengkel Tari Ayu Bulan. Jadi di awal tahun 90-an tari legong itu sempat surut. Jadi peminatnya itu sempat sedikit, sempat jarang ditarikan. Karena guru kami adalah seorang maestro tari legong, dan kami juga diajarkan, digembleng ya oleh beliau. Jadi kami merasa bahwa di legong lah yang harus karya kami itu harus lebih terfokus. Dan legong itu bukan tarian yang mudah, dia memerlukan komitmen dan juga stamina tinggi. Jadi seseorang yang belajar legong, misalnya dia mulai dari nol atau baru belajar tari-tari lainnya yang lebih mudah, kalau dia ingin menguasai legong, dia harus menghabiskan setidak-tidaknya 1 tahun untuk belajar. Jadi karena saya merasa legong itu challenging, saya sangat suka. Ada beberapa tarian, ada beberapa koreografi legong, baik klasik maupun baru. Yang baru itu disebut palegongan, jadi tari baru yang berbasis pada tari legong. Tapi legong klasik itu tadinya ada puluhan, hanya karena dia tidak ditarikan, tabuh atau gamelannya hilang, tidak ada yang bisa memainkan, dia punah. Jadi inilah yang membuat saya dan teman-teman lainnya dalam kelompok tari saya itu merasa bahwa legong itu harus terus diperjuangkan agar tidak punah. Yang masih tersisa sekitar selusin lagi ya, tari legong klasik itu harus terus dipelajari, diajarkan, dan juga dipentaskan. Cara saya dalam melestarikan tari Bali ya tentunya dengan satu, exposure ya, dan juga educate. Jadi dua itu. Exposure bisa dengan mementaskannya kalau ada kesempatan di gedung-gedung pertunjukan, juga dengan misalnya posting ya di sosial media tentang suatu tarian, sejarahnya, backgroundnya. Jadi orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dari tahu menjadi suka, dan lalu menjadi tertarik untuk ikut bisa atau setidak-tidaknya mempopulerkan. Selain itu, educate itu juga cara saya dengan mengajar ya. Jadi mengajar itu membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan mengajar itu tidak hanya sekedar mengajarkan gerak, tapi juga latar belakangnya. Setiap gerak itu ada simbol, dan karena kita seorang murid itu diajarkan apa arti gerakan ini, kenapa kita bergerak seperti itu, mereka menjadi bisa menari dengan lebih berisi. Jadi tarian itu tidak kosong. Jadi itu cara saya melestarikan tari Bali, tari tradisi, legong khususnya, dengan cara seperti itu. Itu sebuah passion ya yang kita kejar gitu. Jadi memang bukan sebuah karir. Menjadi penari itu tidak karir, tapi bukan berarti kita tidak menggali atau tidak progres. Jadi seorang penari itu baru bisa disebut penari kalau dia terus berlatih, kalau dia terus menggali dirinya. Jadi dia tidak pernah boleh
statis di satu tempat merasa sudah saya sudah penari yang jadi nih. Dia tidak boleh begitu karena tarian itu adalah sesuatu yang organik ya. Jadi kalau kita tidak latih, kita tidak gali terus, akan ada sesuatu yang hilang. Jadi tidak mungkin seorang penari itu misalnya diminta untuk pentas gitu ya, tapi tidak berlatih, itu tidak mungkin. Jadi tetap karya atau usaha seorang penari itu sangat bergantung pada usahanya untuk rehearse ya, untuk terus melatih staminanya. Jadi itu tidak boleh hilang. Jadi prospek menjadi penari itu ya mungkin bisa dibilang kepuasan diri ya, lebih inward, jadi tidak outward. Kalau nantinya orang menyukai atau akhirnya memanggil dia terus untuk mementaskan, itu hal lain. Tapi prioritasnya adalah kepuasan dari dirinya sendiri, kebahagiaan dari dirinya mencapai passion yang dia miliki secara baik. Seorang penari Bali menurut saya harus memiliki beberapa hal ya. Satu, dia tentunya harus punya skill ya. Dua, dia harus punya ya itu tadi passion ya, rasa cinta yang dalam. Tapi yang ketiga menurut saya yang paling penting, dia harus punya respect pada tarian itu. Jadi sebuah tarian, apalagi tari tradisi yang sudah ratusan tahun umurnya, itu adalah hal yang terpenting dari karya seorang penari. Jadi bukan egonya, bukan image-nya sendiri yang penting, tapi yang penting itu adalah tariannya. Jadi seorang penari tradisi harus mencamkan itu bahwa you're not important, it's the dance that's important. Jadi pada saat kita menari, terutama seorang penari legong, itu dia diharuskan untuk menanggalkan egonya sebelum dia menari. Jadi dia harus bisa menjadi medium dari tarian itu agar tarian itu hidup. Jadi pada saat dia menari, keakuannya hilang. Tidak lagi saya, tapi tarian itulah yang harus dia usahakan untuk hidupkan, atau yang orang Bali bilang taksu ya. Taksu itu adalah spirit tarian. Kalau seorang penari itu sudah berhasil mengeluarkan taksu dari tarian itu, disitulah pencapaiannya yang terbaik. Impian saya tentunya tidak jauh-jauh ya dari kerja saya, dari karya saya, yaitu legong, khususnya legong pelihatan ya, legong dalam gaya pelihatan yang saya tarikan dan saya ajarkan itu untuk tetap lestari. Pada saat ini di Bali ada beberapa gaya-gaya tari klasik yang bahkan orang Bali sendiri pun kadang tidak tahu ya, seperti misalnya gaya pelihatan ini. Jadi di Gianyar ada beberapa gaya tari klasik, yaitu sabe misalnya, bedulu, kemudian gaya pelihatan dan gaya Sukawati, juga ada juga gaya binoh. Nah, gaya-gaya ini banyak yang sudah tidak ada lagi, tidak ditarikan lagi, karena ya itu tadi punah ya, karena sudah tidak dilestarikan. Jadi impian saya adalah legong khususnya dalam gaya pelihatan itu tetap lestari, dan bagaimana dia tetap lestari ya, tentunya dengan semakin banyak orang yang tahu dan belajar, dan itu tidak hanya di Bali saja tapi juga di luar Bali, dan itulah yang saya terus lakukan selama ini. Arti pekerjaan saya sebagai penari untuk saya ya tentunya mungkin segalanya ya, karena diri saya adalah, saya mengidentikan diri saya dengan penari. Jadi kalau saya tidak bisa membayangkan kalau saya sudah tidak bisa menari itu seperti apa ya, mungkin saya akan terus menari sampai nggak kuat lagi gitu. Jadi arti dari profesi saya sebagai penari adalah ya bagian yang tidak bisa dipisahkan ya. Saya juga seorang ibu, saya juga seorang anak, misalnya seorang teman, atau ya jadi tapi penari itu setiap saya memikirkan saya ini siapa, penari itulah yang paling saya yang paling pertama masuk dalam pikiran saya adalah penari.